Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini untuk mengisi dari kekosongan yang harusnya yang mengisi pada malam hari ini tapi berhalangan, kita akan bacakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi. Diterangkan dengan sanad yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Raqima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya wa raqima anfu rajulin dakhala 'alaihi Ramadan thumma insalaqa qabla an yughfar lahu wa raqima anfu rajulin adraba 'indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu jannata." Dalam hadis ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecelakaanlah untuk seseorang yang ketika dia disebut namaku kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Kemudian yang kedua, kecelakaan bagi seseorang yang masuk padanya Ramadan, kemudian Ramadan berlalu darinya dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kecelakaan bagi orang seorang yang telah mendapati orang tuanya dalam keadaan telah tua dan kedua orang tuanya tersebut tidak memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterangkan kepada kita dari 3 jenis dari orang-orang yang celaka. Yang pertama tadi diterangkan ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia tidak bersalawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan yang pertama yang celaka. Jadi ketika ada Nabi disebut, kita bersalawat, apakah kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau kita ucapkan Allahumma salli wa sallim ala rasulik, atau yang semisalnya. Yang jelas kita bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kapan tidak bersalawat maka didoakan oleh Nabi kecelakaan bagi orang tersebut. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu kecelakaan bagi orang yang dia dapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu pergi dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini ada yang namanya bulan pengampunan. Dari keutamaan bulan Ramadan, dari ibadah puasa, kemudian salat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ini diterangkan dari keutamaan-keutamaannya terdapat berbagai macam pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah puasa diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Ahzab, di antara 10 golongan yang disiapkan oleh Allah dengan pengampunan dan surga, yaitu as-shaimina was-shaimat, yaitu golongan yang berpuasa dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Maka diterangkan di akhir ayat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan kepada mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dari keutamaan puasa Ramadan yang berkaitan dengan masalah pengampunan. Ya. Hadis yang sering kita baca, kita dengarkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan karena mengharap pahala Allah,
keikhlasan, maka akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Dan hadis-hadis yang lain tentang masalah ini terdapat dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah tempat seorang hamba dia memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dari sehubungan dengan pengampunan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan. Dan juga diterangkan di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams, al-jum'ah ila al-jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Salat-salat yang 5, kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, terdapat padanya pengampunan dosa bagi siapa yang mengampuni atau bagi siapa yang menjauhi dari dosa-dosa besar. Maka di sini dari ibadah yang harusnya kita ingat dan kita amalkan di bulan Ramadan, terdapat padanya dari sebab-sebab pengampunan, dari puasa, dari salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang tegak salat malam di bulan Ramadan pada salat tarawih karena iman dan karena mengharap pahala Allah, maka sama juga pahalanya diterangkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni untuknya dari apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Jadi dari hadis-hadis menerangkan kepada kita bagaimana dari keutamaan bulan Ramadan, sebagian dari keutamaannya. Oleh karena itu kata Nabi, kecelakaanlah bagi siapa yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu lewat, berlalu, dan dia tidak diampuni oleh Allah. Artinya dia tidak puasa misalnya, atau dia tidak salat tarawih, atau dia tidak memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan pengampunan ini. Makin dari kecelakaan yang sangat besar bagi orang-orang yang melewati bulan Ramadan dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan di golongan yang terakhir dari hadis ini, dari orang yang celaka juga, yaitu ragima an furujulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Kecelakaanlah bagi seseorang yang dia mendapati di sisinya kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua, dan kedua orang tua tersebut tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terdapat padanya dari perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepadanya. Dan ini diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah hak Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hak kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Dan sembahlah Allah serta tidak berbuat kesyirikan kepadanya dengan seorang pun. Ya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ditempatkan hak kedua orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Setelah itu kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu kecelakaan bagi seorang anak yang dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup dan dia tidak berbakti kepada keduanya, melakukan perintahnya pada apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, membantunya, ya, dan mengarahkannya kepada kebaikan, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal yang hendaknya seorang anak dia mewujudkan dari baktinya kepada kedua orang tuanya. Dan di antara bentuk dari seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, itu dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang tua sudah meninggal, maka harapan yang diharapkan hanyalah anak yang soleh. Itu diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara 3 amalan yang tidak akan terputus, dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a 'amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu." Jika anak Adam telah meninggal, akan terputus seluruh amalannya
kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang terus-menerus mengalir pahalanya, manfaatnya. Kemudian yang kedua ilmu agama yang diajarkan, ini akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu dari wujud bakti kita kepada kedua orang tua, kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kedua orang tua, hendaknya mereka mendidik anak-anaknya agar mempelajari agama. Ya, agar mempelajari agama, karena itulah yang akan bermanfaat ketika mereka sudah meninggal, akan lahir atau akan terbentuk darinya berbagai macam keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, yang menjadi modal untuknya ladang-ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sudah meninggal. Maka dari 3 golongan secara ringkas yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecelakaan. Yang pertama tadi adalah ketika disebut nama Nabi, kemudian dia tidak bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang mendapati bulan Ramadan, kemudian dia tidak memohon ampun kepada Allah. Dia tidak melakukan amalan-amalan yang dengannya dia diampuni oleh Allah, berupa ibadah puasa, salat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, dan yang semisalnya. Dan yang ketiga dari golongan yang celaka, yaitu seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan masih hidup dan mereka sudah tua, dan kedua orang tua tersebut tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari pendidikan Ramadan ini memberikan kepada kita berbagai macam tarbiyah, berbagai macam pelajaran-pelajaran yang mendidik hati seorang hamba, seorang muslim dan muslimah dalam kehidupannya, dalam mengarungi hari-hari setelah Ramadan nanti. Dan dari hadis ini juga terdapat kepada kita dari pelajaran tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Di antaranya, tatkala dia dapat di bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah nampak pada hari-hari ini, setelah berlalunya Ramadan 10 hari misalnya, itu akan terbedakan mana orang-orang yang beribadah hanya di awal-awal Ramadan dan mana orang-orang yang beribadah sampai akhir Ramadan. Sudah mulai terlihat. Ya, dulunya salat tarawihnya di awal Ramadan, ya, di pertengahan Ramadan sudah tidak ada lagi. Ini golongan yang merugi juga. Kemudian ada yang berpuasa hanya di awal-awal Ramadan saja. Di pertengahan Ramadan sudah tidak puasa lagi. Juga dari golongan yang merugi. Kemudian dari golongan yang merugi juga dari orang-orang yang di bulan Ramadan fikirannya hanya kepada bisnis. Karena di antara manusia tatkala bulan Ramadan datang itu terbagi-bagi keadaan manusia. Ada di antara mereka yang fokus beribadah kepada Allah, yang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk beribadah. Tapi di antara manusia fikirannya lain ketika datang bulan Ramadan. Dijadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk berdagang, ya, meraih keuntungan, laba dunia yang sangat banyak. Kemudian di antara lagi ada yang menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk bermalas-malasan. Dia alasan karena puasa, kemudian di siang hari dia banyak tidur saja, kurang dalam beribadah. Maka ini dari hal yang kurang juga yang hendaknya diperbaiki dari hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan sampai di akhir Ramadan dan senantiasa menerima dari amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dari puasa, salat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya, dari ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Semoga dari apa yang bisa kita sampaikan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.